Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh 21 tarif efektif rata-rata atau yang disingkat TER. Saya dari kelas 12 AKL 5 dengan anggota kelompok Alvita Fania, Cici Warsi, Nafsia, dan juga Raiza. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi perpajakan. Untuk materi pembahasan itu ada pengertian PPh 21 TER, dasar hukum undang-undang tentang PPh 21, subjek dan objek PPh 21, tarif progresif dan tarif efektif rata-rata, perbedaan dulu dan sekarang, dan yang terakhir itu ada contoh soal. Untuk pengertian, pajak penghasilan PPh 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya di dalam negeri. Sementara TER adalah singkatan dari tarif efektif rata-rata. TER merupakan metode baru untuk menghitung PPh 21 yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia mulai tahun 2023. Jadi, PPh 21 TER adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima seorang wajib pajak atas pekerjaannya, menggunakan tarif efektif rata-rata dan diberlakukan mulai tahun 2023. Dasar hukum undang-undang. Dasar hukum PPh pasal 21 di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Sistem Perpajakan Nasional. Atas hukum ini memberikan landasan untuk penerapan dan pemungutan pajak penghasilan dari pendapatan orang pribadi. Subjek PPh 21 TER yaitu yang pertama pegawai tetap, kedua pegawai tidak tetap, tiga penerima pensiun, yang keempat bukan pegawai yaitu seperti dokter, pengacara, artis, freelancer, yang kelima anggota dewan, komisaris, dan direksi, yang keenam kegiatan lain yaitu seperti narasumber, seminar, penceramah, atlet, dan sebagainya berikut. Objek PPh 21 TER. Yang pertama ada gaji, upah, tunjangan. Yang kedua honorarium. Yang ketiga uang pensiun. Yang keempat tantiem, bonus, gratifikasi. Yang kelima uang pesangon. Yang keenam tunjangan hari raya. Yang ketujuh penghasilan kegiatan lain seperti narasumber, seminar, penceramah, atlet, pembawa acara. 8. Penghasilan yang sejenis pekerjaan atau jasa. Untuk tarif progresif, penghasilan kena pajak itu dari 0 sampai 60 juta tak dengan tarif 5%, 60 juta sampai 250 juta di tarif 15%, 250 juta sampai 500 juta di tarif 25%, 500 juta sampai 5 miliar dengan tarif 30%, dan di atas 5 miliar itu 35%. Tarif efektif rata-rata itu 0 sampai 5 juta 400 ada di 0%, 5 sampai 6 juta ada di tarif 0,25% sampai 1%, 6 juta sampai 8 juta itu di tarif 1,25% sampai 1,5%, 8 juta sampai 10 juta itu ada di tarif 1,75% sampai 2,5%, 10 sampai 13 juta itu ada di tarif 3% sampai 5%, 13 juta sampai 19 juta itu 6% sampai 8%, 19 juta sampai 28 juta itu ada di 9% sampai 11%. Tarif efektif bulanan sesuai PTKP. Tidak kawin tanpa tanggungan itu 54 juta, satu tanggungan 58,5 juta, dua tanggungan 63 juta, tiga tanggungan 67,5 juta. Untuk kawin tanpa tanggungan itu ada di 58,5 juta, satu tanggungan 63 juta, dua tanggungan 67,5 juta, tiga tanggungan 72 juta. Untuk kawin dengan penghasilan digabung tanpa tanggungan 112 juta, 500, satu tanggungan di 117 juta, dua tanggungan 121,5 juta, dan tiga tanggungan itu 126 juta. Perbandingan dulu dan sekarang. A. Aturan sebelumnya. Untuk setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, penghasilan bruto sebulan dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun disetahunkan, dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang. PPh dibagi 12 dikurangi perhitungan masa pajak terakhir. PPh pasal 21
setahun sama dengan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dikurangi PTKP, dikali tarif pajak 17 UU PPH, dan dikurangi PPH pasal 21 masa pajak terakhir sama dengan PPH pasal 21 setahun dikurangi PPH pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. B. Skema TER. Setiap masa pajak, kecuali masa pajak terakhir, penghasilan bruto sebulan dikali TER bulanan, perhitungan masa pajak terakhir dikurangi PPH pasal 21 masa pajak terakhir sama dengan penghasilan bruto setahun dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun, dikurangi zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberi kerja, dikurangi PTKP, dikali tarif pasal 17 UU PPH, dikurangi PPH pasal 21 masa pajak terakhir sama dengan PPH pasal 21 setahun, dikurangi PPH pasal 21 yang telah dipotong selain masa pajak terakhir. Berikutnya ada contoh soal. Tuan B berstatus menikah dan memiliki 2 tanggungan keluarga, bekerja sebagai pegawai tetap di PT bla 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 selama tahun 2024 dengan penghasilan bruto yang diterima setiap bulannya, pembayaran premi JKK dan JKM, iuran pensiun, bonus maupun THR dengan rincian seperti berikut. Jawaban, penghasilan bruto setahun 214 juta rupiah. Pengurang biaya jabatan setahun 6 juta, iuran pensiun setahun 1.200.000. Ditambahkan, maka hasilnya 7.200.000. Nah, 214 juta itu dikurangi sama total yang tadi 7.200.000. Hasil penghasilan neto setahun itu jadinya 206.800.000. Untuk penghitungan PTKP setahun, untuk wajib pajak sendiri 54 juta kan, tambahan untuk menikah 4.500.000, tambahan untuk satu tanggungan 4.500.000. Lalu ditambahkan, maka hasilnya 63 juta. Nah, hasil yang penghasilan neto setahun